Mengapa kita masih bisa berbahagia tanpa mereka? Mengapa kita bisa sukses tanpa mereka? Jangan terlalu baper. Perkataan ini mungkin saudara sering dengar, bukan? Tapi gimana dampak kalau orang yang sering baper? Karena baper bisa menjadi kebiasaan, gaya hidup. Apa sih dampaknya? Apa kerugiannya? Bagaimana harusnya kita hidup? Kan kita punya perasaan, Pak. Bagaimana kita menyingkapi perasaan kita? Supaya kita nggak baper, saudara. Supaya Anda hidup penuh dengan kemenangan. Anda bisa melihat kehidupanmu begitu indah. Karena baper sesungguhnya itu merugikan Anda sendiri. Nah, mari lihat 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Jangan terlalu baper. Setiap langkahmu, saudara, jangan terlalu baper. Kita harus bisa membiasakan diri untuk tidak terlalu menggunakan perasaan kita saat kita berurusan dengan orang lain. Apalagi ketika kita melihat gaya hidup orang lain, tindakannya yang sering menyebalkan hati kita. Jangan terlalu dipusingkan, saudara. Jangan terlalu dibawa perasaan. Karena itu akan mengganggu engkau. Dan engkau akan sulit untuk membangun hubungan dengan orang. Ada banyak orang sibuk memperhatikan orang lain. Dan sibuk mengomentari hidup orang lain. Sibuk untuk melihat hal-hal yang negatif. Menurut pandangannya yang sebenarnya tidak seperti itu. Karena pandangannya juga salah. Tapi yang menjadi masalah ketika engkau menyingkapi itu, ketika engkau meresponi itu, apa yang harus lakukan, Pak? Jangan baper, saudara. Biarkan dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sendiri. Orang yang seperti itu tidak akan pernah bisa kemana-mana karena dia menghabiskan waktunya untuk menghakimi, menilai orang lain. Dia tidak pernah bisa menghasilkan sebuah karya karena waktunya habis seperti itu. Amsal pasal yang ke-9 ayat 8, firman Tuhan berkata, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Biarkan saja orang pencemooh itu. Jangan berikan perhatian yang lebih. Tapi perhatikanlah orang-orang yang bijak, saudara. Tetaplah tegar, tetaplah kuat, tetaplah baik, tetaplah menjadi bijak. Kita harus bisa membuat orang-orang yang telah menyakiti kita dan mungkin melecehkan kita berpikir, mengapa kita masih bisa berbahagia tanpa mereka? Mengapa kita bisa sukses tanpa mereka? Kalahkan mereka dengan prestasimu. Kalahkan mereka dengan keadaan kita yang tetap baik-baik saja. Enjoy for your life. Enjoy for your family. Enjoy. Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-5. Ayub dikenal adalah orang yang mengalami proses yang berat dalam hidupnya. Tapi mari lihat. Dia berkata, ketahuilah Allah itu perkasa. Namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Dia mendapatkan kekuatan akal budi di dalam proses. Jangan bodoh ketika kita masih sakit hati dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Jangan sampai kita kehilangan hati dan perasaan kita karena memandang hina orang lain. Kebesaran Tuhan tidak ditentukan oleh hinaan manusia ciptaannya.
tidak ditentukan oleh orang lain. Pada akhirnya sehebat apapun manusia itu harus tunduk dan menyerah pada kehendak Tuhan. Dan hidupmu ada di dalam kehendaknya, bukan atas perkataan orang. Wow, dengan ini Anda bisa bangkit, Anda bisa memulai harimu, Anda membuang baper itu, dan biarkan engkau mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Ayub, orang-orang menghina dia. Bahkan istrinya sendiri berkata, mengapa engkau masih percaya kepada Tuhan? Sia-sia engkau beribadah, sia-sia engkau mengasihi Tuhan. Tapi kasihnya tidak menjadi luntur. Proses membuat dia semakin kuat dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak menjadi baper, dia tidak menjadi putus asa, dia tidak menjadi kecewa. Dia tidak termakan oleh perkataan sahabat-sahabat orang-orang yang menghinanya. Tetapi pada akhirnya dia diberkati 2 kali lipat, bahkan lebih, baik kekayaan maupun anak-anak dikaruniai Tuhan lebih cantik daripada yang sebelumnya, saudara. Padahal anak sebelumnya sudah cantik luar biasa. Dia dikenal lebih diberkati 2 kali dari sebelumnya. Amsal 9 ayat yang ke-9. Berilah orang bijak nasihat, maka dia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Menjadi lebih bijak adalah sikap orang yang belajar dalam hidup. Hal yang pahit tidak harus memahitkanmu. Tapi hal yang pahit bisa menjadi obat dan membuat engkau belajar. Sekalipun dalam banyak hal kita merasa gagal, jadilah bijak. Belajarlah dari kegagalan. Kegagalan punya tujuan, yaitu menghancurkan kesombongan. Kegagalan juga punya tujuan, yaitu membangkitkan kecerdasanmu. Engkau memperoleh hikmat. Kegagalan juga menuntut kita kepada kedewasaan secara rohani. Kegagalan adalah saat kita berhenti mencoba. Sebab kegagalan hanyalah proses keberhasilan yang tertunda. Anda punya keberhasilan. Bangkitlah dari kegagalanmu. Bangkitlah sebab tangan Tuhan hari ini mengangkatmu, menopangmu. Engkau tidak selamanya gagal. Ada keberhasilan di belakang, di depan Anda. 1 Samuel 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka yang menggunturkan di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ujung ke ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang-orang yang diurapinya. Saudara, Tuhan memberimu kekuatan. Tuhan yang mengangkatmu. Tuhan yang bersama denganmu. Jangan baper dengan perkataan orang. Jangan baper dengan keadaan, dengan kegagalanmu. Ketika beras gagal menjadi nasi, buatlah ia menjadi bubur yang enak. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah sesuatu kesalahan yang patut ditertawakan. Janganlah takut diabaikan atau dicibir oleh orang. Sukses memang membuat kita dikenal dan mendatangkan banyak teman. Namun kegagalan membuat kita menjadi mengenal diri kita dan mengetahui siapa saja teman-teman sejati yang bersama-sama denganmu saat itu. Kegagalan membuat engkau kuat dan dewasa. Kegagalan tidak akan pernah menghancurkanmu, saudaraku. Tapi kegagalan adalah membuat engkau menjadi bijak. Kesuksesan bukanlah sebuah tujuan, tapi proses mencapai kesuksesan itu yang Anda nikmati. Karena ada Tuhan yang bersama denganmu dan membuat engkau mengenal akan Tuhan. Apa yang kau belajar dari kegagalan? Apa yang saudara belajar dari
waktu engkau menantikan jawaban Tuhan. Apa yang kau belajar ketika rasa sakit itu, hinaan orang, cibiran orang, cemooh orang, ketidakpercayaan orang. Apa yang engkau belajar? Ini menjadi penting. Karena ketika engkau belajar, engkau akan melihat bahwa engkau akan tertawa di belakang karena engkau mempercayai Tuhan yang memberi engkau masa depan. Jangan baper, saudara. Jangan baper. Karena mutiara tetaplah mutiara, emas tetaplah emas. Sekalipun mungkin disimpan, diselimuti oleh lumpur. Karena waktu keadaan memunculkannya, dia menjadi berkilau dan mahal harganya. Itulah diri saudara. Lukas pasal yang ke-1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan rendah hatilah menyikapi keadaan. Hanya Tuhan yang tidak pernah gagal. Wajar kalau kita ini sering gagal. Oleh karena itu jangan biarkan rasa kecewa menghentikan pikiran kita untuk belajar mencari penyebab kegagalan. Ingatlah bahwa kegagalan itu ketika itu seperti hujan, maka keberhasilan itu adalah matahari. Butuh kedua-duanya untuk menjadikan pelangi yang indah. Covenant. Jadi apapun keadaan kita saat ini, nikmati saja. Itulah yang membuat kita bahagia. Jalani saja. Percayalah kepadanya. Dan engkau akan melihat kemuliaannya atas hidupmu. Tuhan bersamamu, Tuhan membelamu, Tuhan ada di pihakmu, dan engkau adalah pemenang dan orang-orang yang memberi dampak bagi banyak orang. Stay, tetaplah percaya, dan engkau akan bersinar. Yesus adalah jawaban bagi kita semua.